Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan juga salam kebajikan. Sekali lagi selamat pagi dan juga selamat datang dalam acara yang luar biasa ini. Senang sekali rasanya saya Delvia Wirajaya dapat kembali hadir dalam opening ceremony Executive Education Program for Young Political Leaders angkatan ke-7 dan juga sekaligus soft launching Golkar Institute Training App pada pagi hari yang luar biasa ini. Boleh tepuk tangan ya. Ini merupakan momentum yang paling penting tentunya dan juga berbahagia bagi Golkar Institute, sekaligus juga karena hari ini resmi dimulai rangkaian acara untuk membimbing seluruh politikal muda dari seluruh Indonesia tentunya di bawah bimbingan Golkar Institute sehingga dapat menjadi pimpinan bangsa di masa depan dan juga sekaligus dengan soft launching Golkar Institute Training App. Dan tentunya juga sebelum kita melanjutkan, izinkan saya juga untuk menyapa para tamu kehormatan yang telah hadir, yaitu secara langsung maupun via Zoom. Yang pertama yaitu yang terhormat para Dewan Pembina Golkar Institute, yang kami hormati, Bapak Dr. Erlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian Republik Indonesia, selaku juga Ketua Umum Partai Golkar, dan juga Ketua Dewan Pembina Golkar Institute. Berikutnya juga ada Bapak Ludwig Fredrik Paulus selaku Sekjen Partai Golkar. Berikutnya juga ada Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita MSI selaku Menteri Perindustrian. Berikutnya juga ada Bapak Zainuddin Amali selaku Menteri Pemuda dan Olahraga yang bergabung via Zoom tentunya. Dan juga ada Bapak Dito Ganinduto selaku Bendahara Umum dari Partai Golkar. Saya juga ingin menyapa tamu undangan yang hadir ya pada hari ini, yaitu dari Waketum Partai Golkar, Bapak Erwin Aksa, selaku Bendahara Golkar Institute. Berikutnya juga ada Bapak Ilham Permana, selaku Ketua Umum dari AMPG, betul ya Pak? Dan juga Ketua Bidang Akademik dan juga Kaderisasi dari Partai Golkar, yang bergabung via Zoom ya, oke. Dan juga berikutnya yang terhormat Dewan Pengawas Golkar Institute, yaitu yang pertama Bapak Muhammad Idris Laena. Berikutnya juga ada Ibu Christina Aryani, via Zoom juga ya, dan juga Bapak John Kennedy Aziz. Berikutnya juga saya ingin menyapa yang terhormat para Dewan Pengurus dari Golkar Institute, yaitu ada Dr. Haji TB Aceh Hasan Syadzili MSI, selaku Ketua Dewan Pengurus dari Golkar Institute. Berikutnya juga ada para Wakil Ketua Dewan Pengurus, yaitu Bapak Jerry Sambuaga. Kemudian juga ada Ibu Dr. Insinyur Hetifah Syaifudian yang bergabung via Zoom juga. Dan juga Bapak Rizal Malaranggeng. Berikutnya juga ada Bapak Ferdiansyah selaku Sekretaris dari Golkar Institute. Berikutnya juga ada Ibu Putri Komarudin selaku Wakil Sekretaris dari Golkar Institute. Berikutnya juga ada Bapak Firly Ganinduto selaku Wakil Bendahara dari Golkar Institute. Berikutnya juga Bapak Bambang Prihartono selaku Program Director dari Golkar Institute. Dan juga Bapak Mulya Amri selaku Faculty Chair dari Golkar Institute. Dan juga tak lupa saya ingin menyapa seluruh tamu undangan juga, yaitu dari perwakilan anggota Partai P3, PAN dan juga PKS yang hadir maupun di via Zoom ya. Berikutnya juga tentunya seluruh peserta dari angkatan ke-7 yang luar biasa semangatnya hari ini, boleh tepuk tangannya. Dan juga para alumni yang telah bergabung via Zoom. Oke, untuk acara ini kita mulai, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan doa pembukaan agar semuanya dilancarkan dan berdoa menurut agama dan juga keyakinan kita masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sedikit penjelasan tentang rangkaian acara dari Executive Education Program for Young Political Leaders ini yang tentunya diadakan oleh Golkar Institute, merupakan wadah pembelajaran bagi para calon politisi muda tentunya dari seluruh Indonesia yang terbuka secara umum. Untuk umum dengan mengedepankan dari 3 pilar utama, yaitu ekonomi, politik, dan juga kepemimpinan. Pelatihan ini akan berlangsung mulai dari hari ini hingga nantinya tanggal 18 Juni. Dan juga pada kesempatan kali ini spesial, kami akan meluncurkan aplikasi Golkar Institute Training App sebagai upaya untuk menciptakan pendidikan politik yang inklusif, terbuka, dan juga dapat diakses untuk semuanya, tanpa hambatan biaya dan juga waktu dan juga tempat tentunya. Dan kayaknya belum afdol ya jika kita tidak melihat rangkaian acara yang akan berlangsung mulai hari ini sampai 1 minggu ke depan. Kita melihat kilas balik dari angkatan sebelumnya tentunya dalam video berikut ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan ke-6 secara resmi kami buka. 3, 2, 1. Kita menciptakan kepemimpinan yang transformatif. Bagaimana membuat arsitektur kesehatan dunia, reformasi dari sistem kesehatan global. Jadi saya juga setuju posyandu diubah jadi posyandu keluarga. Kita ini ingin menghasilkan tenaga kesehatan yang bagus. Tapi kalau ada orang yang kasih tugas surat, kewajibannya adalah memantau. Tapi yang kita pokokkan adalah partainya, sistemnya. Yang kemudian kebijakan itu diimplementasikan dan jalannya dikendalikan. Belum aja kita coba rudal datang ke sini satu aja gitu. Komitmen yang akan dilakukan setelah Young Political Leaders Program ini selesai. kondisi geopolitik ini lagi panas gitu dengan adanya krisis di Ukraine. Indonesia is going to become chairman of G20 in a very challenging year. Mengerti adalah learning by doing atau embedded di situ betul. Apakah semua manusia di Indonesia ini itu punya identitas kepartaian politik yang sudah jelas? Golkar Institute maju bertransformasi. Jadi beda tuh kampanye dengan publisitas politik. Tetapi Indonesia trade balance-nya hanya perdagangan surplus, ekspornya lebih tinggi daripada impor di angka 235 miliar US dollar. Saya masih meyakini rakyat Indonesia tidak semuanya money politik. Bulan bawa bintang menari, iringi langkahku. Jadi kita masih jauh dari yang ini. Ini adalah negara-negara paling bersih dari korupsi. Tapi yang susah diajarin itu belajar tentang wisdomnya. Merubah masyarakatnya dari mental penumpang menjadi mental pengemudi.
Sebenarnya yang menjadi masalah itu kan karena pejabat pembina kepegawaian. Wow, seru banget ya tadi ya. Nanti teman-teman semua dari peserta ini juga akan mengalami keseruan yang sama ataupun lebih ya, betul ya? Nah, untuk selanjutnya mari langsung saja kita dengarkan laporan dari Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute. Oleh karena itu kami mengundang Bapak Dr. TB Aceh Ahsan Syadzili, MSI untuk naik ke atas panggung dan memberikan laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Menko Perekonomian, dan juga putra terbaik Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto. Yang kami hormati Pak Sekjen, Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Ludwig Frederick Paulus, Wakil Ketua DPR RI bidang Polhukam. Kami hormati Pak Dito Ganinduto, Bendahara Umum Partai Golkar, yang hadir alhamdulillah tengah kita. Tentu amat sangat membanggakan buat kita juga hadir Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita. Yang kami hormati juga hadir Pak Erwin Aksa selaku Wakil Ketua Umum AMPG, Kang Ilham Permana, juga Ketua Dewan Pengawas Golkar Institute, yaitu Pak Buya ya, karena sekarang beliau adalah juga Ketua Umum Satkar Ulama, jadi harus bakat Buyanya. Buya Insinyur Idris Laena. Yang kami hormati pengurus Golkar Institute, Pak Rizal Malarangeng PhD, Pak Ferdiansa, juga pengurus DPP Partai Golkar yang sengaja khusus saya undang, Ketua Bidang Pendidikan Mas Agustian, dan juga tentu teman-teman dari AMPG, Syafaat Perdana, juga dari AMPI yang diwakili oleh Mas Umar, dan teman-teman sekalian, para pengurus Golkar Institute yang hadir baik secara fisik maupun secara daring. Hadir Pak Ketum secara daring. Ini teman-teman para alumni dan juga pengurus Golkar se-Indonesia yang kami undang secara daring, ya, terutama anggota fraksi yang juga hadir walaupun di tengah kesibukan mereka, di tengah acara masing-masing kegiatannya. Saya lihat juga ada yang mewakili KPPG, Mbak Linsi, dan tentu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, alhamdulillah telah hadir pada kesempatan ini. Dan tentu yang kami banggakan para peserta yang politik leader angkatan yang ke-7. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Ketua Umum di tengah kesibukan beliau yang luar biasa. Biasanya kalau hari Senin beliau selalu hadir dalam kegiatan yang sangat-sangat sibuk, terutama kegiatan rapat kabinet. Tetapi beliau alhamdulillah sengaja kita tarik pada pukul 11 ini, karena seharusnya kita pada pukul 1:30, tapi alhamdulillah Pak Ketum bisa menyempatkan hadir pada kesempatan ini. Dan ini sangat penting buat kita semua karena dihadiri oleh berbagai tokoh. Termasuk saya lihat Teh Nurul juga hadir secara daring. Terima kasih Teh Nurul. Ya, acara ini adalah bagian dari kegiatan Golkar Institute yang angkatan ke-7. Dan ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua karena acara rutin Golkar Institute ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kapasitas kader yang sifatnya terbuka, dan alhamdulillah untuk sekarang ini
ya, kita akan mempelajari 3 pilar utama yang menjadi brand dari Golkar Institute, yaitu kepemimpinan, politik, dan ekonomi. Nanti insya Allah Pak Sekjen akan memberikan pencerahan kepada kita semua tentang tema pertahanan Indonesia, tentang kepemimpinan perempuan nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta Kamdani. Kemudian nanti public speaking akan disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Mas Tantowi Yahya juga akan hadir memberikan pencerahan kepada kita tentang kemampuan public speaking. Kemudian ada Political Capital Development Plan yang akan disampaikan oleh Amirah Kaca yang hadir secara fisik, kebetulan lagi di Indonesia. Kemudian secara politik nanti kita akan hadir Pak Akbar Tanjung, kemudian tentang sistem kepartean, akan studi visit ke DPR Pak Ketum, nanti Pak Doli akan hadir ke DPR, teman-teman para peserta akan kami bawa ke sana, dan Pak Rijal Malarangeng akan memberikan pencerahan kepada peserta tentang demokrasi dan politik, ya, dan Pak Hasan Nasbi akan menyampaikan tentang strategi kampanye, serta komunikasi politik dan media sosial. Dan nanti akan secara daring Profesor Kishore Mahbubani akan menjadi tenaga pengajar tetap di kita dengan kondisi politik, geopolitik dunia dan peran Indonesia. Kemudian besok Profesor Ginanjar Kartasasmita akan menyampaikan tentang pembangunan Indonesia, dan kami mohon Pak Menteri Perindustrian, kami akan studi visit ke kantor Kementerian Perindustrian. Alhamdulillah beliau sudah hadir juga secara fisik pada pembukaan ini. Dan nanti soal kebijakan publik, kami sengaja menghadirkan dosen muda dari Universitas Pajajaran, dosen saya dan dosen Pak Agus, yaitu Ibu Mudiati Rahmatunisa. Jadi selama 6 hari ke depan Pak Ketum akan menyampaikan materi ini, dan untuk diketahui oleh Pak Ketum bahwa peserta yang mendaftar untuk Golkar Institute ini, untuk angkatan ini sebanyak 101 pendaftar, dan yang hanya kami terima hanya 41 orang. 64 lakukan interview, dan alhamdulillah terpilih 41 orang. Inilah 41 orang yang hadir pada kesempatan ini. Untuk diketahui bahwa jumlah 41 peserta ini kita akui belum memenuhi kuota 30% perempuan. Perempuannya hanya 9 orang, ya, prianya 32 orang. Tapi tentu ini tidak menyurutkan kami untuk terus melakukan rekrutmen, dan alhamdulillah pembiayaan, ya, itu 26 orang mandiri Pak Ketum, ya, 10 orang itu berasal dari Erlangga Hartarto Scholarship. Jumlah peserta ini 17 orang dari luar Jawa, 13 orang dari Sumatera, 6 orang dari DKI, kemudian dari Sulawesi 3 orang, dari Bali, Nusa Tenggara 3 orang, dan juga dari Aceh jumlahnya ada 4 orang. Untuk diketahui bahwa latar belakang peserta ini berbeda-beda Pak Ketum, ya, latar belakang peserta alhamdulillah yang sudah menyelesaikan S2-nya saja 10 orang yang mengikuti acara ini. Sisanya adalah kami wajibkan, memang wajib lulusan S1. 29 orang adalah lulusan S1. Dengan beragam belakang pendidikan, dari mulai manajemen, hukum, teknik, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan untuk diketahui bahwa sebagian dari peserta ini adalah anggota DPRD Kabupaten Kota. Salah satunya misalnya dari Purwakarta anggota DPRD, dari Kabupaten Cirebon anggota DPRD, dari Aceh juga anggota DPRD, ya, dari Jawa Tengah juga beberapa adalah anggota DPRD. Jadi alhamdulillah dengan beragam latar belakang para peserta ini akan memberikan wawasan kepada kita tentang latar belakang mereka. Jadi ini 8 orang DPRD, dan selain daripada itu adalah juga
ada yang dari luar Partai Golkar. Jadi alhamdulillah antusiasme di luar Partai Golkar juga yang mendaftar di Golkar Institute ini cukup antusias. Pak Ketua Umum, pada hari ini juga kami mohon dengan sangat Pak Ketua Umum untuk meluncurkan secara resmi Golkar Institute memiliki Golkar Institute Training App. Kami telah melakukan rekaman terhadap 25 narasumber terkemuka. Salah satunya tentu seperti Profesor Kishor Mahbubani. Ya, dalam waktu dekat kita akan melakukan rekaman terhadap mantan presiden Filipina, yaitu Arroyo Macapagal, dan juga Dr. Mahathir Mohamad. Ya, rencananya untuk Dr. Mahathir Mohamad ini kita rekam tanggal 22 ini, dan para ahli-ahli di bidang politik, komunikasi, dan public speaking telah kita rekam. Sudah sebanyak 25 orang yang telah direkam dan insya Allah akan diluncurkan pada siang hari ini, dan kami mohon dengan sangat Pak Ketua Umum untuk meresmikannya secara resmi. Saya kira ini adalah merupakan platform pendidikan politik pertama di Indonesia. Sebagaimana arahan Ketua Umum bahwa Partai Golkar atau Golkar Institute harus yang paling terdepan di dalam melakukan inovasi. Ya. Nah, lokasi rekamannya di Freedom Institute Library. Jadi Golkar Institute tentu kurikulum 3 pilar tetap kita pertahankan, yaitu pilar politik, kepemimpinan, dan pilar ekonomi. Diharapkan Pak Ketum dengan semakin mempermudah akses dengan menggunakan digital ini, pendidikan politik makin mudah diakses oleh masyarakat, terutama oleh para kader. Mungkin saya kira pengurus desa, pengurus PK, pengurus di berbagai daerah itu bisa langsung menggunakan, ya. Dan bahkan saya kira kalau sudah punya IKTA, dia akan dengan mudah untuk mengklik dari program Golkar Institute Training Apps ini. Ya. Apalagi dipermudah aksesnya oleh Komisaris Telkom, Pak Rizal Malarangi. Jadi Ketua Umum, tentu ini adalah bagian dari inovasi yang dilakukan oleh Golkar Institute berkat dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh Pak Erwin Aksa, ya. Dan kami berharap bahwa ini adalah bagian dari ikhtiar kita Golkar Institute untuk memberikan kontribusi bagi pendidikan politik di Indonesia yang lebih maju. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon kiranya Pak Ketum untuk memberikan arahan kepada kita semua dan juga memberikan keynote speech. Kami pada kesempatan ini mengambil tema diskusinya adalah tentang transisi energi, karena ini bagian dari yang sangat penting untuk menjadi bahan pemikiran kita, terutama generasi-generasi muda, tentang perlunya adanya energi terbarukan sebagai bagian dari antisipasi kita di tengah perubahan dan tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Demikian dari kami. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aceh untuk laporannya ya. Dan berikutnya juga untuk menyatakan secara resmi dari rangkaian pembukaan Young Political Leaders Angkatan ke-7 dan juga peluncuran aplikasi Golkar Institute Training App, maka kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. Erlangga Hartarto untuk memberikan opening speech. Kepada Bapak Erlangga, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati
Ketua Golkar Institute, Pak Aceh, beserta jajarannya. Kami hormati Sekjen Partai Golkar, Bapak Haji Ludwig Paulus. Yang kami hormati Bendahara Umum, Pak Dito Ganindito, Pak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita, Pak Waketum Erwin Aksa, temannya para presiden. Pak Rizal Malarangeng, ini kalau launchingnya tidak jalan yang salah Pak Celi, Pak. Kemudian Pak Ferdiansyah, Pak Ilham Pangestu. Saya lihat di peserta ada yang namanya Pak Ilham Pangestu. Oh, Ilham Permana, mana? Ilham Permana. Wah, itu adiknya Pak Ilham. Makanya saya panggil Ilham Pangestu supaya direvisi. Namanya sama-sama Ilham Permana. Jadi bukan hanya Airin yang jadi anak, tapi ini ada anak yang baru. Kemudian Pak Idris Laina, Ketua Umum Satkar Ulama, Mbak Putri Komarudin, kemudian Pak Safaat, beserta seluruh jajaran dari Golkar Institute, kemudian yang hadir fraksi Partai Golkar, tadi saya lihat Mbak Nurul dan seluruh jajaran, kemudian para peserta Angkatan ke-7 yang saya banggakan dan hadirin yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita hadir di tempat yang luar biasa ini dengan acara Angkatan ke-7 dengan tema transisi energi untuk masa depan Indonesia. Tema ini sangat penting dan saya lihat ada beberapa anggota DPRD yang hadir, demikian pula dari Ormas dan juga berbagai organisasi kepemudaan dan masyarakat. Dan tentu saya berharap bahwa Angkatan ke-7 ini juga bisa mewarnai politik, kehidupan politik ke depan. Atau kalau nggak bisa mewarnai, kita warnai kuning. Jadi tentu kita menghadapi situasi yang unprecedented di dalam masalah bangsa ini ke depan. Kita 2 tahun mengalami pandemi COVID, dan pandemi COVID ini juga tidak pernah terjadi, di mana seluruh negara mengalami masalah COVID. Tidak semua menggunakan formulasi yang tepat, dan banyak negara sampai hari ini belum bisa menyelesaikan, termasuk beberapa negara masih melakukan lockdown seperti di China. Dan itu terlihat bahwa dengan masih adanya lockdown, maka perekonomian terganggu, dan kita lihat China pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari Indonesia. Dan masalah pasca COVID adalah masalah debt trap yang terjadi akibat inflasi yang sangat tinggi. Kita lihat beberapa negara yang favoritnya Pak Erwin, seperti Turki, itu inflasinya 90%. Artinya barangnya murah. Makanya Pak Erwin bolak-balik ke sana. Nah, kemudian beberapa negara lain seperti Amerika juga di atas 8%. Jadi banyak negara inflasinya tinggi, termasuk Inggris dan berbagai negara Eropa dan Singapura. Nah, Indonesia bisa bertahan inflasinya di 3,5%. Nah, tentu inflasi yang utama yang harus dijaga adalah inflasi energi dan inflasi daripada makanan. Nah, tentu makanan dan energi ini menjadi hal yang penting, karena dunia sesudah menghadapi pandemi COVID, hari ini ada naik lagi, Indonesia per harinya dari rata-rata 300 menjadi 600,
tapi tidak perlu panik karena negara tetangga kita aja 3.000-an seperti di Singapura, kemudian di Australia juga 8.000-an, bahkan Amerika juga tinggi, tetapi berbagai negara sudah melihat ini sudah endemi. Jadi tentu berbagai varian tidak akan nol, dia akan terus, tetapi kita harus terus menjaga, tetap waspada, dan hari ini hampir seluruh kota kabupaten se-Indonesia ini levelnya level 1. Jadi kita lihat semua sudah bebas. Nah tentu tantangan berikut ya adalah konflik. Nah konflik Rusia-Ukraine ini tentu menghadapi berbagai isu termasuk Indonesia, apakah G7 akan hadir, minggu depan Presiden Jerman akan ke Indonesia, kemudian akan ada G7 meeting di tanggal 26 di Jerman dan Bapak Presiden akan hadir, dan Bapak Presiden merencanakan untuk juga pergi ke Ukraine dan Rusia. Nah tentu diharapkan ini menjadi panggung bagi Indonesia dan semoga nanti akan ada perubahan daripada posisi masing-masing negara terkait dengan G20. Tentu tantangan berikut selain konflik adalah climate change. Kita diselamatkan dengan hujan yang terus-menerus sehingga produksi pangan kita bagus. Kita tidak import beras dalam 3 tahun terakhir, sehingga kita ada surplus beras, dan tentu beberapa komoditas mulai naik seperti bawang dan yang lain, tapi kalau bawang dan yang lain itu nggak masalah karena itu biar petani bisa menikmati nilai tukar yang lebih baik. Nah kemudian yang menjadi tantangan dan menjadi tema adalah harga energi. Kita tahu harga batu bara all time high, hampir mendekati 400, dan saya lihat yang mendekati 400 ini ada temannya Pak Celi juga. Jadi berbahagia terus ini seperti apa Celi ini. Nah, bagi Indonesia harga minyak juga naik dan gas. Ternyata harga minyak dan gas itu tidak lepas dari temannya Pak Celi lagi gitu. Jadi kalau kita lihat Jerman itu 60% dari Rusia bayarnya itu $26 per MMBTU. Nah kalau teman-temannya Pak Dito di sini bayarnya cuma $6 Pak. Jadi disparitas harganya itu tinggi sehingga kalau pupuk di dunia itu harganya urea itu $1.000. Nah di Indonesia masih $600 atau sekitar 9.000 itu harga pasar, tetapi harga subsidinya hanya 2.500. Jadi memang Indonesia mensubsidinya tinggi karena kita berharap harga beras kita masih di-maintain di bawah 10 sampai 10.500. Kalau di negara lain termasuk Vietnam udah di atas 14.000 semua. Sehingga tentu itu yang membedakan inflasi Indonesia relatif rendah karena kita harus menjaga inflasi dari bahan makanan. Nah, pupuk tetap disubsidi dan subsidi petaninya cukup besar. Tetapi kita ada masalah lagi di pertanian yaitu penyakit mulut dan kuku. Jadi PMK ini sekarang sudah 100.000 yang terkena dari jumlah sapinya. Rapat pertama 9 juta, rapat kedua 14 juta, dan informasi tadi pagi menjadi 16 juta. Pak. Artinya jumlah sapi, Pak. Artinya data sapi ini masih perlu disensus. Karena angkanya tiap hari bisa naik. Nah itu mitra dari Komisi 4 itu yang harus bergerak. Nah kemudian tentu kita lihat selain commodity price kepada cost of living ataupun biaya hidup. Dan kemarin DPR sudah memutuskan akan subsidi BBM itu naik ke 424 triliun tahun ini. Nah kalau 424 itu setara dengan 1 ibu kota.
Dan Indonesia penanganan COVID di tahun pertama 600 triliun, tahun kedua 700 triliun, dan tahun ini sekitar 400 triliun. Jadi sebetulnya sudah kita bisa membuat minimal 3 ibu kota. Plus BBM jadi 4, nah itu PR-nya Putri itu. Karena Putri masa depan kita kan ada Mbak Putri ini. Nah tentu beberapa hal yang kita harus dorong. Indonesia sekarang sedang memimpin G20, di mana G20 yang utama adalah arsitektur kesehatan. Pemerintah ingin mendorong negara lain untuk komit. Selama ini terjadi ketidakpastian dalam vaksin. Negara Afrika hanya 7%, sedangkan Indonesia sudah dosis keduanya 80, dosis ketiganya 25%. Hanya memang masalah sekarang orang yang mau disuntik sudah susah. Karena kalau di Papua terus 25%, karena mungkin yang 75% adanya di hutan. Yang muncul 5 tahun sekali, setiap pemilu dia muncul. Kalau tidak ada pemilu, tak ada itu orang. Jadi itu persoalan kita itu. Nah tentu ini yang menjadi tantangan bahwa COVID ini belum selesai, vaksinasi sudah tinggi dan alhamdulillah kemarin MA ada memutuskan bahwa diutamakan vaksin yang halal. Alhamdulillah sudah 90% disuntik baru keluar fatwa dari MA. Jadi tinggal yang cari yang 5% itu susahnya setengah mati, Pak. Jadi nanti juga saya laporin ke Pak Presiden itu ada keputusan semacam itu. Nah, kemudian ke depan yang terkait dengan energi, berbagai negara sudah bicaranya dalam pertemuan di Davos tidak lagi ataupun menurunkan masalah transisi energi itu menjadi masalah jangka menengah. Jangka pendek mereka mengutamakan energy security. Jadi seperti kemarin di Jerman, ya mereka mulai menengok PLTU lagi. Tadi saya ketemu Menlu dari Bosnia, dan dia juga mau menggali batu bara lagi. Dan mau mendorong PLTU lagi. Karena kalau mereka bergantung kepada Rusia yang 70% gas, ini mereka khawatir musim dingin nanti menjadi musim dingin yang betul-betul dingin. Jadi ini yang harus dijaga. Demikian pula Jerman. Jerman itu 60% tergantung pipa. Jadi mereka nggak punya storage tank, jadi nggak bisa import LNG storage. Mau import FSRU pun sulit karena sekarang semua sedang ketat. Jadi Indonesia beruntung karena Indonesia tetap menggunakan batu bara. Pak Celi lagi. Indonesia kemarin punya program PLTU di Jawa yang selama COVID memang kita oversupply hampir lebih dari 3 gigawatt. Jadi ini akan terus didorong. Dan renewable energy Indonesia yang didorong juga solar cell, kemudian wind turbine, dan memang susah kita bicara jauh-jauh dari Pak Celi, karena wind turbine ini yang maju juga di Sulawesi Selatan. Satu hal yang bisa tidak melibatkan Pak Celi yaitu hydropower. Nah itu yang melibatkan temannya para presiden, Pak Erwin Aksa. Di Golkar ini kalau soal energi komplit. Jadi sudah ada kompetensinya dan ini terus akan didorong. Dan energi yang salah satu yang bisa diekspor adalah energi renewable berbasis solar. Karena mataharinya nggak bisa diekspor, setiap negara punya matahari. Bedanya tidak semua negara bisa mengkonversi matahari menjadi energi. Nah, Indonesia punya karena salah satu cost terbesar adalah pembebasan lahan. Indonesia punya laut, Indonesia punya danau, sehingga cost untuk pembebasan lahannya bisa lebih murah, sehingga energi yang dibangkitkan bisa lebih murah.
Nah, berikut energi transisi yang Indonesia juga punya adalah berbasis kepada hydropower. Nah, hydropower tentu kita tidak bisa bangun lagi di Pulau Jawa, karena tidak bisa. Pulau Jawa terlalu padat, yang bisa itu di luar Jawa, yang ada di Kalimantan dan di Papua. Tapi di Kalimantan dan Papua tidak ada demand, karena demand-nya ada di Jawa. Oleh karena itu, sumber yang besar di Sungai Kayan itu yang paling visible adalah dirubah menjadi energi yang bernama hidrogen. Ataupun kita sering sebut sebagai blue hydrogen. Dan hidrogen ini sekarang eksportir terbesarnya adalah Australia, diekspornya ke Korea maupun ke Jepang. Sehingga Indonesia diharapkan bisa memproduksi blue hydrogen, basisnya untuk ekspor maupun dijual di dalam negeri. Karena hydrogen itu bisa menggantikan dalam tanda petik LNG. Dan future-nya besar. Dari segi teknologi, hampir semua industri pupuk sudah memproduksi hidrogen, tapi berbasis gas. Sering disebut sebagai green hydrogen. Jadi sebetulnya Indonesia punya potensi yang luar biasa. Nah, itu di luar yang tradisional seperti geothermal dan berbagai renewable energy lain. Nah, ini tentu perlu didorong dengan kebijakan publik, karena kebijakan publik yang menentukan energy mix. Kalau harganya sekarang kompetitif, maka itu yang akan dipilih. Nah, pemerintah punya program, yaitu transisi dari mematikan atau phase out PLTU ditukar menjadi renewable, tetapi data mematikan renewable energy, mematikan energi fosil itu lebih mahal daripada membangun baru. Jadi kalau mematikan 5,5 gigawatt, ongkosnya itu sampai membangun renewable dengan kapasitas sama, itu antara 3 sampai 5 kali investasi. Sehingga ini investasi yang besar, dan berbagai lembaga itu kemarin harus melibatkan lembaga-lembaga yang sifatnya filantropi, seperti berbagai yayasan dunia dan juga lembaga-lembaga keuangan dunia. Kalau mereka komit untuk tidak mengeluarkan CO2, maka ini yang harus dibeli. Dan masalahnya sekarang untuk menjadi renewable di negara maju itu 2 kali lebih mahal daripada di Indonesia. Sehingga kita harus menjaga jangan sampai karbon kita dibeli dengan harga murah, mereka menjadi net zero, sementara kita sendiri nggak mampu beli untuk program net zero emission dari kita sendiri. Jadi itu yang akan dibahas. Sebagai contoh, dana kemarin Norway yang memberikan bantuan grant ke kita, yang ditandatangan oleh Bapak Presiden SBY, itu cuma menghargai CO2 itu di $7. Padahal harga di Eropa sekarang $38 euro. Sedangkan ini dihargai $7. Makanya kemarin, dan itu pun kita diminta untuk yang eligible hanya sekitar 50 juta. Dan kita diminta untuk melakukan moratorium untuk nanam sawit. Jadi negara kita diatur oleh negara lain. Nah, itu oleh karena itu kemarin kami usulkan pemerintah batalkan kontrak, dan itu sudah dibatalkan. Nah, itu beberapa kebijakan publik orang memaksakan ke kita, dan kita harus pinter-pinter sendiri. Karena kalau nggak kita pinter-pinter sendiri, negara lain pasti akan mengambil keuntungan dari kita. Nah, itu terkait dengan transisi energi. Nah, kita lihat bahwa bauran energi kita memang energi hijau itu ditargetkan lebih dari 23%. Sekarang masih 60% berbasis fosil. Nah, terus tentu kita melihat ke depan ini para young politician yang hadir di sini, ini adalah politisi-politisi yang usianya kan di bawah 40 tahun, semuanya. Artinya kalau di bawah 40 tahun,
ini adalah generasi muda yang nanti akan mengalami 100 tahun Indonesia merdeka. Ini kan di 2045. Nah, tugas yang ada di depan ini adalah untuk melanjutkan yang baik dan memperbaiki yang perlu dikoreksi. Nah, oleh karena itu, ini menjadi Golkar Institute menjadi suatu lembaga yang penting, karena di sini akumulasi dari pengalaman berbagai periode itu dicurahkan dan ditulis untuk menjadi bahan pelajaran. Dan ini untuk didiskusikan dengan tokoh-tokoh yang memang mewarnai dalam periodenya masing-masing. Nah, oleh karena itu, saya berharap ke depan dari alumni Golkar Institute akan mewarnai kepemimpinan ke depan. Karena namanya Golkar Institute, tentu warnanya kuning. Dan tentu ke depan politiknya melalui politik Partai Golkar. Partai Golkar sifatnya inklusif. Oleh karena itu, Partai Golkar merekrut bekerja sama dengan partai lain, yaitu dalam hal ini membentuk koalisi dengan Partai PAN dan P3. Artinya apa? Artinya kita membuat kepemimpinan yang bisa bekerja sama, bukan kepemimpinan yang saling berkompetisi boleh, tetapi bukan saling menjatuhkan. Kita tidak ingin politik bangsa ini yang sudah sulit dipersatukan, malah dibelah hanya oleh kepentingan politik. Nah, ini yang kita ingin, bahwa politik kita adalah politik yang mempersatukan, bukan politik yang membelah-belah. Banyak cara untuk menang, tetapi cara yang tidak baik adalah cara membelah. Contoh di Amerika pun dibelah. Dan itu sampai sekarang tidak selesai. Dan hasilnya apa? Ya ribut di Capitol Hill. Karena membelah itu selalu arahnya adalah ekstremisme. Dan ekstremisme itu adalah pendekatan ketakutan ataupun intimidasi dari masyarakat. Politik pecah belah adalah politik fear yang dimainkan. Nah, oleh karena itu kita tidak ingin politik fear yang dimainkan, tetapi politik yang optimis, politik kemajuan. Kita ini gampang ditakuti karena pendapatan per kapita kita 4.000. Beda kalau pendapatan per kapitanya sudah di atas 15.000. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Makanya tantangan kita ke depan jangka pendek adalah, Bu Lindsay, tantangan kita jangka pendek adalah Indonesia keluar dari middle income trap. Dan ini adalah 10 tahun ke depan. Nah, untuk itu, untuk lepas dari middle income trap, itu butuh partai politik yang tahu pembangunan. Partai politik yang selalu ikut dalam pembangunan. Partai Golkar jelas dalam periode Pak Harto, itu orientasinya pembangunan. Partai Golkar ikut di pemerintahan Gus Dur, di pemerintahan Ibu Megawati, di pemerintahan Pak SBY, dan sekarang di pemerintahannya Pak Joko Widodo. Jadi satu-satunya partai yang dalam pemerintah dan ikut membangun. Partai Golkar bukan partai penonton, hanya menonton kebijakan. Sehingga inilah momentum Partai Golkar untuk membawa Indonesia lolos dari middle income trap. Artinya satu, ini kesimpulan sebelum mulai kuliah. Artinya Golkar harus menang di 2024. Itu kampanye di luar.
Jadi saya minta kepada seluruh peserta untuk menyapa keluarga, menyapa tetangga, menyapa sahabat, menyapa masyarakat, agar apa yang didapat dari Golkar Institute disampaikan. Karena ini semuanya untuk kepentingan bangsa dan negara dan untuk kepentingan rakyat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya buka Executive Education, Program for Young Political Leaders Angkatan ke-7, dan saya luncurkan Golkar Institute Training App agar dapat memberikan sumbangsih dari Partai Golkar untuk kemajuan politik bangsa Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erlangga dan mohon untuk tetap berada di tempatnya. Untuk selanjutnya kita masuk dalam pemukulan gong digital. Oleh karena itu kami mengundang juga para Dewan Pembina, kemudian Dewan Pengurus dan juga Dewan Pengawas dari Golkar Institute untuk menemani Pak Erlangga di depan. Dan kita akan melihat secara bersama-sama, secara resmi pembukaan dari Young Political Leaders Angkatan ke-7 dan juga peluncuran dari Golkar Institute Training App. Baiklah, kita akan menghitung secara bersama-sama ya untuk pemukulan dari gong digital. Kita mulai dari 3, 2, 1, silakan. Terima kasih kepada Bapak Erlangga dan juga para Dewan Pembina, Pengawas dan juga Pengurus. Silakan boleh kembali ke tempatnya. Baik, silakan Bapak Ibu, mohon kembali ke tempatnya. Dengan ini acara Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan ke-7 resmi dibuka. Dan inilah peserta yang terpilih tentunya diseleksi dari seluruh Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan para peserta? Dan dengan ini juga aplikasi Golkar Institute Training App telah resmi diluncurkan. Baiklah kepada para peserta untuk tetap berada di tempatnya ya, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mengapa Golkar Institute Training Apps hadir di tengah kita? Kita menyadari bahwa saat ini kita sedang menghadapi pergeseran akibat dua disrupsi besar. Pertama, disrupsi digital, dan yang kedua adalah pandemi COVID-19 yang dialami di seluruh dunia, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Paradigma pembelajaran ilmu sosial
politik dan kebijakan publik memiliki tantangan dan memiliki mandat bukan saja untuk menjelaskan dan meredefinisi ulang, namun dituntut adanya metode pembelajaran alternatif dalam menjalankan peran pendidikan politik. Sadar akan hal tersebut, Golkar Institute mengembangkan pola pendidikan dan pelatihan secara inovatif dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi. Sehingga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas terbuka seluasnya bagi masyarakat. Kami meluncurkan aplikasi Golkar Institute Training App. Golkar Institute Training App merupakan aplikasi pendidikan politik yang dikembangkan oleh Golkar Institute. Aplikasi ini bagian dari upaya Golkar Institute untuk mengembangkan sistem politik yang lebih demokratis dan inklusif. Melalui aplikasi ini, Golkar Institute juga memberikan kesempatan kepada semua kalangan untuk mendapatkan akses pengetahuan dan wawasan tanpa mengalami hambatan biaya, waktu, dan tempat. Anda dapat menggunakan aplikasi ini kapanpun dan dimanapun Anda berada. Materi pembelajaran dalam Golkar Institute Training App dikembangkan berdasarkan ilmu politik dan kebijakan publik yang mutakhir. Pendekatan kami mengikuti 3 prinsip. Pertama, pengalaman. Kami menyediakan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dari para ahli terkemuka dalam berbagai cara. Mulai dari video yang menarik, grafik yang dinamis, hingga visualisasi data. Kedua, kami mengembangkan proses pembelajaran yang interaktif. Kami mendemonstrasikan pengetahuan dengan menyediakan ruang untuk berlatih melalui kuis, berbagai pertanyaan, penilaian respon terbuka, dan metode lainnya. Ketiga, aplikatif atau dapat diterapkan. Platform ini akan mengubah cara Anda berpikir dan berstrategi, dan dapat diterapkan langsung ke dalam dunia nyata, khususnya dalam konteks pengembangan karir politik Anda. Golkar Institute sendiri merupakan institusi pendidikan dan kajian, hasil dari rekomendasi Munas ke-10 Partai Golkar tahun 2019 dengan tujuan penguatan serta pengembangan kapasitas kader, baik kader Partai Golkar maupun kader-kader terbaik bangsa. Golkar Institute sangat terbuka bukan saja untuk kader Partai Golkar, tetapi juga untuk Anda yang berminat dalam dunia politik, pemerintahan, dan kebijakan publik. Golkar Institute masih konsisten dalam menjunjung tinggi visi dan misi yang kami anut. Kami memiliki misi menjadi sekolah partai yang terkemuka dalam mencetak kepemimpinan politik yang transformatif, kompeten, inovatif, berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdaya saing dalam mewujudkan good governance menuju Indonesia maju. Golkar Institute sendiri bercita-cita untuk mencetak kader-kader terbaik bangsa agar memiliki kepemimpinan yang transformatif disertai kompetensi manajemen di dalam mengelola lembaga-lembaga publik, terutama lembaga pemerintahan. Kader-kader tersebut perlu memiliki kemampuan dalam merumuskan, merencanakan, menganalisis, dan mengimplementasikan kebijakan publik pada lembaga-lembaga pemerintahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka juga harus berintegritas, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdaya saing, berwawasan global, serta inovatif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Golkar Institute terus menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan dalam bidang politik, pemerintahan, dan kebijakan publik, baik di pusat
maupun di daerah-daerah. Terakhir, kami mengundang Anda untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan Golkar Institute Training App untuk pembelajaran dan peningkatan kapasitas politik di Indonesia. Bersama kita maju bertransformasi. Nah itu dia tadi sudah diluncurkan ya untuk tadi namanya Golkar Institute Training App. Para peserta udah download atau belum? Belum. Nah bisa langsung download ya, ada di Google Play dan juga di Play Store. Plus juga ada di App Store ya. Jadi sekarang download dan juga nanti bisa belajar bareng. Kalau selesai dari biasanya rangkaian dari YPL, biasanya bisa juga langsung nonton terus ya. Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa banyak sekali video-video untuk pembelajaran berikut-berikutnya. Dan dengan ini kita masuk dalam penghujung acara dari soft launching Golkar Institute Training App dan juga opening Executive Education Program for Young Political Leaders Angkatan ke-7. Namun ini merupakan awal karena ini hari pertama dari rangkaian acara yang akan berlangsung tentunya setiap harinya di mana seluruh peserta akan belajar bersama juga membangun networking yang baik untuk kedepannya. Dan untuk itu selanjutnya saya akan menutup acara dan saya akan memberikannya kepada Pak Mulya Amri ya untuk acara berikutnya.